Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arima Faza Muda, NIM 2003021101198. Saya dari kelas B, mata kuliah Islam dan Kebudayaan, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait materi Islam normatif dan historis, meliputi normalitas sakralitas dan historitas profanitas, serta pendekatan fenomenologis keagamaan. Sebelum itu, pembahasan pertama adalah terkait pengertian normatif dan historis. Apa sih pengertian normatif? Normatif berasal dari kata norm, berarti berpegang teguh pada norma atau pada kaidah yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, kata norma erat kaitannya dengan akhlak juga agama. Yang kedua ada historis. Apa sih historis? Historis berasal dari kata histori, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau kesejarahan. Dalam hal ini, sejarah yang dimaksud berkaitan dengan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam pemahamannya terhadap konteks atau terhadap teks. Kemudian, Islam historis merupakan Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk kedamaian, keselamatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam normatif merupakan bentuk tekstual Islam pada Al-Quran dan hadis. Pendekatan pada Islam normatif yaitu suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang juga di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Sedangkan Islam historis merupakan Islam yang dianut dan dipraktikkan oleh kaum muslim mulai masa Rasulullah hingga saat ini. Dalam pemahaman kajian historis, Islam historis bersifat berubah-ubah dan tidak menetap, yang disebabkan oleh dua faktor. Di antaranya adalah faktor ruang dan waktu. Pendekatan Islam historis merupakan pendekatan yang mengajak seseorang untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Adapun hubungan antara normatif dan historis. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis dapat membentuk suatu hubungan dialektis serta ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika terdapat dialog bolak-balik yang saling menerangi antar teks dan konteks. Sedangkan hubungan ketegangan itu sendiri akan terjadi jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Menurut Amin Abdullah, hubungan antara keduanya ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah normalitas, sakralitas, serta historitas profanitas. Amin Abdullah dalam bukunya Islamic Studies di perguruan tinggi terkait pendekatan integratif interkonektif mengatakan bahwa untuk mengurangi ketegangan yang seringkali tidak produktif, penulis menawarkan paradigma keilmuan interkonektivitas dalam studi keislaman kontemporer di perguruan tinggi. Berbeda dari paradigma integrasi keilmuan yang seolah-olah berharap tidak ada lagi ketegangan yang dimaksud dengan meleburkan yang satu ke dalam yang lainnya. Baik dengan cara meleburkan sisi normativitas sakralitas dengan keberagaman yang secara menyeluruh masuk ke dalam historitas profanitas. Ataupun sebaliknya, dengan membendangkan dan meniadakan seluruh isti historitas profanitas keberagaman Islam ke wilayah normativitas sakralitas tanpa reserve atau cadangan. Kemudian, bagaimana pendekatan fenomenologis keagamaan? Pendekatan ini muncul pada akhir abad ke-20, terutama karena pengaruh filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi lahir dan diterapkan dalam suatu agama
sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang dilawankan dengan pendekatan-pendekatan teologis. Terdapat dua hal yang menjadi karakteristik dari pendekatan fenomenologi. Di antaranya adalah aspek pertama, fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas, menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi menurut pengalaman orang lain tersebut. Yang kedua adalah mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama dan berbudaya. Pendekatan fenomenologi dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk melahirkan satu disiplin tersendiri yang bersifat objektif dalam kajian agama yang disertai dengan metodologi tersendiri pula. Dengan kata lain, pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang mencoba menggabungkan sifat objektif dan subjektif yang ada dalam diri setiap pengkaji agama. Terdapat beberapa contoh dari pendekatan fenomenologi. Di antaranya, tahlilan. Tahlilan merupakan acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga orang yang meninggal. Adapun yang kedua adalah ziarah. Ziarah adalah berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Yang ketiga ada sekatenan dan gerebek mulut. Upacara sekatenan diciptakan oleh Sunan Bonang dalam rangka menyambut hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Saya rasa cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.